Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razuqna al-ikhlasa fin niyati wal qawli wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa narfa'ul aydiya fit du'a'i lis-sama wa narfa'ul aydiya fit du'a'i lis-sama li annaha mahbitur rahmati wal barakati wa laysa li anna Allah mawjudun bidatihi fis samai kama annana nastaqbilul Ka'bah tasyarifata fis sholati li anna Allah ta'ala amarona bidzalika wa laysa li anna laha mizatu wa khususiyatun bisuknallahi fiha wa yakfuru. Nah, sebelum wa yakfuru kita jelaskan dulu. Wa narfa'ul aidiya fid du'a ilis sama, dan mengangkat kita tentang tangan kita, ya, diangkat tangan kita di dalam doa kita, diangkat kemana? Menghadap ke langit. Begini, nah, atau begini, atau tangannya begini, ya Allah, atau begini juga boleh, begini juga boleh, gitu kan? Kenapa? Karena li'annaha mahbitur rahmati wal barakat. Karena langit itu adalah tempatnya turunnya rahmat. Ya, artinya sebagaimana banyak keberkahan di sana, ya, banyak keberkahan di sana, banyak rahmat di sana. Sehingga langit dijadikan sebagai kiblatnya doa. Kiblatnya doa. Jadi muhbitu ar-rahmati wal barakat. Sebagai kiblat doa, sebagai kiblat doa, karena langit itu tidak ada maksiat. Tidak ada maksiat. Kenapa kalau tidak ada maksiat? Karena yang menghuni adalah para malaikat. Yang menghuni adalah para malaikat. Nah, malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sehingga apa? Seluruh malaikat, setiap malaikat yang tinggal di langit itu pasti melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para malaikat karena tidak pernah melakukan maksiat, disitulah banyak berkat, banyak rahmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi begitu. Nah, jadi kenapa kok kita menghadap langit ketika kita berdoa? Karena langit adalah kiblatnya doa. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bertempat di langit. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman. Sebelum Allah menciptakan langit, Allah ada tanpa langit. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya, maka tetap Allah ada tanpa tempat. Dan setelah Allah menciptakan seluruh makhluknya, Allah tetap ada tanpa tempat. Walaisa li'annallaha mawjudun bidati. Bukan karena Allah ada di sana, tidak. Ya, jadi tidak tidak langit itu dijadikan di sana. Walaisa li'annallah, bukan karena sesungguhnya Allah itu ada bidati fis sama, tidak.
Jadi bukan dijadikan tempat. Jadi langit itu tidak dijadikan tempat keberadaan Allah, tidak. Kenapa? Karena sebelum ada langit, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Sebelum semua makhluk diciptakan, Allah ada tanpa permulaan, ada tanpa zaman, ada tanpa arah, ya, ada tanpa tempat, dan ada tanpa satupun makhluk yang diciptakan. Belum ada semuanya. Belum ada satupun makhluk yang diciptakan. Ketika Allah menciptakan tempat, langit, dan seluruh makhluknya, maka tetap Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak berubah. Nah, berubah itu ciri terbesar dari makhluk. Apa berubah itu? Seperti manusia yang lahir dari kecil menjadi dewasa dan seterusnya. Itu berubah. Maka ciri terbesar makhluk adalah berubah. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka Allah tidak berubah. Perubahan pasti membutuhkan yang merubah. Maka mustahil bagi Allah membutuhkan kepada sesuatu selainnya. Mustahil, ya. Sehingga apa? Langit bukanlah tempatnya Allah, bukan, ya, tetapi langit adalah tempatnya para malaikat. Nah, langit itu kama annana nastaqbilul Ka'bah asy-syarifata fis shalat. Sebagaimana kita itu menghadap kiblat, ya, yang mulia di dalam sholat. Berarti kita bukan menyembah kiblat, bukan menyembah Ka'bah, tidak. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala ketika kita sholat menghadap kiblat. Kiblatnya sholat mana? Ya, yang tadinya Ka'bah, kemudian dipindah ke Baitul Maqdis, kemudian dibalikkan lagi ke Ka'bah. Nah, ini berubah. Ya, ini berubah. Dan ini adalah ciri makhluk. Bukan berarti kita menyembah Baitul Maqdis, bukan berarti kita menyembah Ka'bah, bukan. Tetapi Allah perintahkan sebagai pusat kiblatnya orang sholat adalah Ka'bah. Bukan berarti Allah di sana, tidak. Ya, jadi Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Oleh karena itu, sebagaimana kiblatnya Mekah, kiblatnya Ka'bah, ya, dijadikan kiblatnya sholat, maka doa kiblatnya adalah langit. Nah, kenapa dijadikan kiblat? Karena langit tidak ada dosa di sana. Kenapa kiblatnya sholat adalah Ka'bah? Karena Ka'bah dijadikan tempat yang mulia, dijadikan yang mulia oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Jadi itu hanya sebagai proses ibadah, ya, proses ibadah. Jadi bukan kita menyembah Ka'bah, bukan kita menyembah langit, bukan. Karena apa? Karena Allah tidaklah benda. Allah tidaklah benda. Ya. Dan karena tidak benda, maka Allah tidak bertempat. Allah ada tanpa permulaan. Dan hanyalah Allah saja yang ada tanpa permulaan. Selain Allah pasti ada permulaan. Karena ada membutuhkan yang menciptakan. Selain Allah adalah makhluk. Karena yang membutuhkan pencipta. Oleh karena itu, li'anna Allah Ta'ala amarona bidzalik, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan kita dengan syariat demikian. Wa yaghfuru may ya'taqidu tahayyuza lillahi ta'ala, dan dikafirkan barang siapa yang berkeyakinan bahwa taat tahayyuza lillahi ta'ala, ya, ada perubahan bagi Allah, Allah membutuhkan kepada sesuatu, atau au ya'taqidu annallaha syai'un kal hawa au kan nur yamla'u makanan au ghurfatan au masjidan, atau orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu sesuatu seperti hawa,
Au kan nur, atau seperti cahaya, yamla'u makanan yang menyinari tempat, au ghurfatan, au suatu sebuah kamar, ruangan begitu, au masjidan, atau masjid-masjid begitu. Maka orang yang demikian, wa yuraddu 'alal mu'taqidina annallaha mutahayyizun fi jihatil ulwi. Jadi keyakinan ini ditolak atau tidak diperbolehkan, dilarang atas keyakinan-keyakinan tersebut yang menyatakan bahwa Allah membutuhkan kepada sesuatu seperti arah atas, arah bawah, dan seterusnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan walidzalika turfa'ul aidi inda du'a. Nah, mereka mengatakan karena demikian itu kita diperintahkan mengangkat tangan kita dalam berdoa. Nah, dengan alasan mereka meyakini kenapa kita mengangkat tangan menghadap atas atau menghadap langit ketika kita berdoa. Mereka mengatakan karena Allah di sana. Nah, itu sebuah keyakinan yang menyesatkan. Ya, sebuah keyakinan yang menyesatkan. Lalu kalau sholat menghadap kiblat, karena mereka mengatakan karena Allah ada di Ka'bah. Nah, itu juga keliru juga. Sehingga apa kalau demikian? Kalau demikian itu berarti Allah ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana berarti banyak dong. Nah, kalau banyak berarti apa? Ya, kafir, dikafirkan. Mereka sejatinya bukan menyembah Allah, tetapi menyembah apa yang dihayalkannya. Seperti itu, ya. Bima sabata anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tasqa au talabal matar wa ja'ala batna kaffaihi ilal ardi wa dhahirahuma ilas sama. Nah, ini ada apa namanya dalil bahwa hadis ketika Rasulullah berdoa, ya, mencari hujan, ya, mendapatkan hujan, atau pada saat itu adalah musim kemarau yang sangat panjang. Kemudian Rasulullah sholat istisqa, sholat istasqa, yaitu ketika Rasulullah menjalankan sholat istisqa, yaitu mengharapkan hujan. Dan ketika berdoa Rasulullah bukan begini, tapi begini. Paham maksudnya? Jadi doanya Rasulullah begini, ya begini, bukan begini. Nah, ketika Rasulullah sholat istisqa, ketika sudah selesai sholat istisqa, doanya Rasulullah bukan begini, bukan, tapi begini. Ya, ininya menghadap ke bawah. Nah, ini sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa Allah di atas karena orang berdoa, bukan. Ya. Dalilnya mana bantahannya? Ketika Rasulullah sholat istisqa, doanya begini, bukan menghadap langit, bukan, tapi malah begini. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini dijelaskan bahwa ketika seperti itu, ya, bi annahu sallallahu alaihi wasallam nahal musalli ayyarfa'a ra'suhu ila sama. Karena ketika itu Rasulullah mengharapkan hujan itu turun ke bawah. Nah, seperti itu, ya, jadi begitu. Nah, jadi ini bantahan terhadap mereka yang meyakini bahwa Allah di atas langit. Paham ya? tak ulangi lagi. Bima sabata anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu istasqa ay talabal matara wa ja'ala batna kaffaihi ilal ardi. Nah, di sininya ininya menghadap bumi, dan ya wa dhahirahuma ilas sama, dan ininya menghadap ke langit. Jadi begini, bi annahu sallallahu alaihi wasallam nahal musalliya ayyarfa'a ra'sahu ilas sama walau kana Allahu mutahayyizan fi jihatil ulwi kama tadunnul musyabbihatu manahana ar-rafi'i absarina fi sholati ila sama wa bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u isba'ahu
al-musabbihata inda qawli illallahu fit tahiyati wa yahniha qalilan. Ya. Jadi bantahannya terhadap mereka yang meyakini bahwa Allah di atas dengan alasan berdoa itu menghadap langit, bantahannya apa? Rasulullah ketika sholat istisqa, sholat mengharapkan hujan itu begini, ya, bukan menghadap ke langit begini, bukan, tapi begini. Nah, dan ini dijadikan dalil untuk ketika berdoa tolak balak, ya juga demikian. Nah, atau ketika sholat subuh kunut juga ketika membaca tolak balaknya juga demikian. Jadi misalnya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Dan seterusnya. Kemudian begini. Nah, begini, ketika begini kita menghadap sujud. Ketika kita berdoa tolak balak, bahwa kita melihat posisi sujud dengan begini. Nah, itu kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir dibalik lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Kemudian sujud. Begitu. Nah, itu sebagai dalil bahwa Allah Ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Satu lagi bantahan terhadap mereka. Kalau seandainya dikatakan oleh mereka Allah ada di atas, lalu kenapa sujudnya itu menghadap ke bawah? Hah? Lalu kenapa sujud kita itu ketika sholat itu menghadap ke bawah? Dahi kita ditempelkan ke bumi. Nah, orang anda nggak begini. Bagaimana itu? Nah, ini dalil bahwa Allah tidak di bawah, tidak di atas, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di mana-mana. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Nah, ini seperti itu ya. Jadi semoga bisa dipahami.